Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di channel Sedang Seperti, channel Belajar Mengejar. Masih dalam pelajaran kita pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java ya, untuk kelas 3. Hari ini kita akan membuat sebuah game ya, aplikasi game sederhana dengan konsep yaitu menggunakan PBO ini. Mari diikuti langkah-langkah pembuatannya. Game yang akan kita buat ini adalah game untuk menebak angka yang akan keluar saat dua buah dadu dilempar. Bagaimana kita ketahui bahwa sebuah dadu ya itu memiliki 6 angka ya, 1 sampai 6. Jadi kalau misalkan ada dua buah dadu yang dilemparkan, maka kemungkinan angka kombinasi atau jumlah angka yang keluar dari dua buah dadu tersebut adalah mulai dari angka 2 sampai 12 ya. Jadi sistemnya kita akan buat waktu dia dijalankan kita tebak angka berapa yang akan keluar, kemudian kita nanti akan cocokkan dengan angka sebenarnya yang akan keluar. Kalau sekiranya tebakan kita benar, maka akan keluar selamat ya, kata-kata selamat. Kalau misalkan angka yang kita tebak bukanlah yang akan keluar, maka akan keluar tulisan yaitu Anda kurang beruntung. Baiklah, mari kita ikuti cara pembuatannya. Kita buka Visual Studio Code kita. Oke, Bapak sudah berada di Visual Studio Code. Nah, sekarang kita akan mulai membuat game ini dengan membuat file baru. New file. Kita buat nama filenya adalah lempar dadu .java ya. .java. Enter. Ya, karena kita selama ini bekerja dalam package com belajar, ini akan muncul secara otomatis. Oke, nah sekarang kita sudah tadi buat file, kemudian kita akan membuat main method ya. Public, static, void main. Kemudian string. Oke. Nah, kemudian jangan lupa kita berikan tanda kurung kurawal untuk membuat body dari main method ini. Kemudian kita akan buat judul atau tampilan dari judul program ini ya. So, kemudian ini ya, kemudian tanda enter. Kita buat judulnya adalah program menebak lemparan dua dadu. Pada siswa sekalian, dilihat ya, bahwa penggunaan tanda /n ini artinya bahwa kita memberikan enter ya, ada enter dulu di depan. Kemudian kita berikan garis bawahnya ya, biar tampilannya agak bagus. Seperti ini. Kemudian kita, nah ingin Bapak sampaikan bahwa kita akan membuat sebuah sistem di mana kita bisa memasukkan angka tebakan ya yang kita ketik menggunakan keyboard kita. Jadi kita akan buat sebuah cara bahwa kita bisa menginputkan sebuah nilai. Nah, bagaimana caranya? Kita akan memanggil sebuah kelas yang sudah disiapkan oleh Java. Namanya adalah scanner.
namanya adalah scanner. Ya, begitu kita memanggil scanner, ini ada beberapa jenis scanner ya. Kita pilih yang atas, ya scanner yang berada pada Java Utility. Begitu kita pilih, maka dia akan mengimport Java Utility yang isinya adalah scanner. Fungsi daripada scanner ini adalah supaya kita bisa menginput sebuah nilai secara manual ya. Maksudnya kita akan memasukkan angka tebakan kita. Angka tebakan itu kita masukkan, kemudian nantinya akan dicocokkan dengan hasil tebakan atau hasil perhitungan dari program ini ya, apakah cocok atau tidak. Kita lanjutkan. Setelah kita membuat scanner, ya kelas scanner, kemudian kita memberikan nama untuk objeknya. Misalkan Bapak beri nama dadu, dadu, D-nya 2 ya, dadu, oke. Kemudian new scanner, new scanner. Kemudian diikuti dengan sistem in. Ya, sekali lagi maksudnya supaya kita bisa menginput sebuah nilai secara manual ya. Kemudian kita tuliskan permintaan supaya kita bisa memasukkan nilai. Masukkan angka tebakan Anda. Ya, masukkan angka tebakan Anda. Jadi kalau misalkan ini kita simpan, lalu kita run, ya kita run atau kita jalankan, maka di sini ada masuk ya, tulisannya masukkan angka tebakan Anda. Kita bisa masukkan angka misalnya 19 seperti itu. 19 nilainya sudah diinput ya, dari input dan dia nanti akan berada pada objek yang namanya adalah dadu. Oke, kita lanjutkan. Kita akan buat ya, kita akan buat bahwa dadu tersebut akan berada pada nilai yang supaya nanti bisa kita bandingkan ya, bahwa nilai itu harus sama tipenya. Ya, kita buat dulu tipenya di sini, integer, dadu, sama dengan dadu dot next. Ya, ini maksudnya adalah bahwa angka yang nanti kita masukkan itu menggunakan tipe data adalah integer. Ya. Oke, sampai di sini kita akan buat sebuah metode. Ya, fungsinya adalah untuk melakukan perhitungan angka berapa nantinya yang akan keluar saat dua dadu dilemparkan. Ya, kita buat dulu di sini ya, di sini metode baru, public, tipenya adalah integer, nama metodenya Bapak buat adalah lempar. Ya. Kemudian enter. Kita memerlukan variabel-variabel. Yang jelas ada 2 buah dadu. Kemudian variabel untuk menampung hasil perhitungan dari 2 dadu tersebut. Yang pertama ya, dadu 1, tipenya integer. Kemudian dadu 2, juga tipenya adalah integer. Berikutnya adalah jumlah antara 2 dadu tersebut. Bapak buat namanya J dadu, jumlah dadu ya. Tipenya juga adalah integer.
Nah, ya, kita lihat. Dadu 1 itu nilainya adalah integer. Nah, sekarang kita akan memanggil sebuah library yang berada juga di dalam Java, ya. Namanya adalah math, ya, matematika. Ya. Lalu fungsi apa yang kita panggil dari library ini? Kita akan memanggil fungsi namanya adalah random. Random itu maksudnya sebuah angka yang akan diacak. Apa yang akan diacak? Nilai dari 1 sampai dengan 6. Jadi kita buat batasnya itu adalah 6. Karena dadu itu angka tertinggi adalah 6 ya. Kemudian dadu 2 sama juga modelnya ya, integer. Kemudian math, random. Kemudian nilainya itu nanti adalah nilai maksimalnya 6. Kemudian J dadu sama dengan jumlah 2 dadu tersebut ya. Jadi jumlah dadu 1 ditambah dengan dadu 2 ya. Tambah dengan dadu 2. Kita lanjutkan dengan return. Nilai dari perhitungan ini akan disimpan di dalam J dadu. Ya, disimpan dalam variabel J dadu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Tadi kita sudah tampilkan masukkan angka tebakan Anda. Angka itu akan dimasukkan secara manual, kemudian tipenya adalah integer. Nah, sekarang kita buat percabangan. Jika dadu ini bukan dadu ya, ini kita ganti menjadi kata lain ya. Kata lainnya adalah tebak. Ya, tebak. Jika tebak, jadi tebak itu adalah nilai dari angka yang kita masukkan tadi. Ya, berada pada variabel tebak dan tipenya adalah integer. Jika tebak nilainya itu lebih besar dari 0, nilai terkecil yang kita masukkan itu tidak boleh 0 ya, atau ke bawah daripada 0. Itu batas bawahnya. Kemudian nilai tertinggi daripada tebakan kita itu adalah nilai yang lebih kecil sama dengan 12. Jadi 2 buah dadu itu kalau kita jumlahkan, maka nilai paling rendahnya itu adalah 2. Oke, 2. Jumlahnya misalkan ada 2 buah angka 1 ya, keluar bersamaan. Dan angka paling tinggi adalah 12. 2 buah angka 6 yang keluar secara bersamaan ya. Oke. Maka kita akan menciptakan sebuah objek dari kelas lempar dadu. Ini kelas ini ya, lempar dadu. Kita buat sebuah objek lempar dadu. Nama objeknya kita buat misalkan LD sama dengan new lempar dadu. Ya, new lempar dadu. Kemudian ada sebuah variabel, untuk menampung hasil dari metode yang sudah kita buat tadi. Ya.
Variabelnya Bapak buat namanya adalah hasil lemparan. Sama dengan LD, ya, atau kelas atau objek yang kita buat tadi, dia akan menggunakan metode yang sudah kita buat, yaitu ini yang lempar nih. Ya, dia akan memanggil metode lempar. Ya, dot lempar. Oke, ya. Jika tebak atau angka yang kita masukkan tadi, jika tebak itu sama dengan hasil lemparan, maksudnya angka yang kita masukkan itu nilainya sama ya dengan random yang sudah kita buat tadi metodenya, maka ya if tebak sama dengan hasil lemparan, maka akan muncullah tulisan selamat. Atau kita buat di sini adalah misalkan mantap. Mantap ya. Mantap. Tebakan Anda tepat. Tebakan Anda tepat ya gitu. Atau benar. Kalau misalkan tebak tadi sama dengan hasil lemparan ya. Jika tidak, else, ya jika maksudnya ditebak itu bukan atau berbeda dengan hasil lemparan, maka yang keluar adalah tebakan Anda belum tepat. Ya, mungkin silahkan coba lagi. Nah, mungkin seperti itu. Lalu kalau misalkan ada orang bertanya, angkanya sebenarnya berapa? Ya, yang tepat itu sebenarnya berapa? Kita bisa tampilkan di sini. Angka tebakan yang tepat adalah 2 tambah. Nah, kita akan ambil hasil lemparan. Ya, hasil lemparan itu dari mana datangnya? Dari objek kita yang memanggil metode lempar, ya, yang bawah tadi. Tambah hasil lemparan. Seperti itu. Sampai di sini, if yang ini, ya maksudnya kalau misalkan angka yang kita masukkan itu tadi tepat, ya maksudnya angka itu tidak salah. Tebak itu angkanya kita masukkan lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 12, maka dia akan bandingkan apakah tebak yang angka kita masukkan itu sama dengan hasil lemparan. Kalau iya benar, maka akan muncul tulisan mantap, tebakan Anda tepat. Kalau tidak, maka akan keluar tebakan Anda tidak tepat atau belum tepat. Silakan coba lagi dan dia akan menampilkan angka berapa yang sebenarnya harusnya ditebak ya. Di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan yang if yang ini. Kalau misalkan angka yang dimasukkan salah, oke, kita bisa berikan else-nya di sini ya. Ini Bapak enter. Ini Bapak naikkan ya. Oke. Nah, Bapak berikan di sini else. Buka kurung. Kita berikan di sini sysouth. Kadang-kadang ada orang yang iseng ya. Mungkin dia memberikan angka yang salah. Kita buat maaf misalkan. Maaf. Angka Anda salah. Masukkan angka
yang benar. Ya, seperti itu misalkan. Nah, ini sudah kita lihat bahwa if ini sudah ada else-nya, if ini juga sudah ada else-nya. Sekarang kita lihat lagi kira-kira masih ada yang salah atau tidak. Kita coba ya hasilnya. Kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Masih ada yang belum tepat ya. LD. Ini masih salah. LD itu harus samanya dengan atas. Seperti itu. Simpan lagi, kita coba jalankan lagi. Oke, sudah keluar. Nah, sekarang kita coba masukkan angka tebakan ya. Misalkan kita masukkan angka 4. Enter. Oh, ternyata benar ya, tebakan kita benar. Tebakan Anda tepat. Kalau misalkan ini kita ulang, Bapak masukkan angka berikutnya misalkan 9 ya. 9. Enter. Akan keluar di sini ya, tebakan Anda belum tepat, silakan coba lagi. Angka tebakan yang tepat adalah 5. Oke, terakhir kalau misalkan angka yang kita masukkan salah ya, salah, misalkan kita harusnya kan masukkan angkanya antara 2 ya sampai dengan 12. Misalkan Bapak masukkan angka 15, maka yang keluar adalah maaf, angka Anda salah, masukkan angka yang benar. Demikianlah siswa sekalian cara pembuatan game sederhana ini, yaitu program untuk menebak lemparan 2 dadu. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Mudah-mudahan yang kita buat ini bisa diikuti dengan baik. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.